di Kabupaten Gadia Riverland. Itu ada sebuah kecamatan yang namanya itu Stream Valley. Ya wes iku lah pokoknya. Nah, kehidupan di kecamatan Stream Valley ini tenang, damai, santuy, chill. Gak ada yang korup sampai 271 triliun, apalagi sampai 3000 triliun. Wes intinya di sini tuh sakinah mawaddah warahmah banget lah. Anjay. Nah, di antara para warga di sana hiduplah Agai. Ya, dia ini tuh seekor. Ya, dia ini tuh seekor panda nelayan. Jadi ya kerjanya dia tiap hari tuh ya gitu. Mancing, dijual, mancing, pusreng, sebat. Dan lama-lama dia ini bosan sama hidupnya yang gitu-gitu aja. Cih, nandaya koitseh. Dan karena dia ini udah bosan banget ya, akhirnya dia ini pun ngerampok bank. Kalah blok. Sampai suatu ketika dia ini gak sengaja nemuin kayak poster gitulah, yang gambarnya itu tentang Oriental Fighter. Anjay. Nah, Oriental Fighter ini tuh sekumpulan pro player ahli bela diri di Gadia Riverland. Yang anggotanya itu ada Jigong, Ling, Wawan, sama Kumar. Loncat gak nih? Nah, tugasnya mereka ini ngejaga kedamaian di Gadia Riverland. Jadi hansip lah. Dan karena hal itu ngebikin mereka ini jadi terkenal banget dan disukai sama banyak orang. Wes seleb banget lah mereka ini. Anjay. Nah, seketika itu ngebikin si Akai ini kayak. Dan hal itu pun ngebikin dia ini juga pengen jadi seorang pahlawan kayak mereka. Biar dia ini bisa dikenal dan disukai sama banyak orang. Nah, akhirnya saat itu, si Akai ini nyoba buat ngebantuin para warga yang ada di kecamatan Stream Valley. Entah angkat-angkat, benerin genteng, wes sembarang kalir lah. Nah, cuman ya, karena si Akai ini agak bulat dan agak tolol. Jadinya ya, pas dia ini pengen nolong sesama, dia ini malah nambah masalah. Ya, para warga yang lain ini bingung mau ngomong gimana ke si Akai ini. Kalau dia ini gak bakal bisa jadi kayak para Oriental Fighter. Ya, pengen ngasih fakta. Wow, kebanjiran fakta. Tapi ya, kasihan ntar Akainya sakit hati. Tapi ya, kalau gak dibilangin, ntar dia malah nambah masalah. Ya wis, bingung lah, ya boys. Mereka ini cuma bisa emot nangis. Nah, terus kadang, pas dia ini lagi mancing, dia ini kadang kayak ngayal gitulah, niruin gerakan-gerakan bela diri para Oriental Fighter gitu. Wah, anjas gue keren banget besir sefek coek. Nah, di saat itu tiba-tiba tinju yang lemah, cupu, slow hand, retry in the mud. Kayak gitu kau mau jadi Oriental Fighter? Dan seketika si Akai ini ngelihat seekor katak tua. Kakek siapa? Ah, aku? Hoho, perkenalkan, aku adalah Kakek Sugiono. Aku adalah kakek kata abadi, murid terhebat dari Great Dragon. Anjay. Ya, buat yang belum tahu Great Dragon atau kakek naga, dia ini tuh gurunya para Oriental Fighter. Oke, lanjut. Ku dengar kau ingin jadi Oriental Fighter ya? Ho, aku melihat potensi hebat dalam dirimu. Kalau kau mau ikut sesi pelatihanku, kau bisa jadi pendekar yang tak terkalahkan di Gadia Riverland. Benarkah? Benar. Benarkah? Benar. Benarkah? Benar. Benarkah? Benar. Wow. Benarkah? Aku akan menjadi senseimu, tapi dengan satu syarat. Kau harus berikan semua umpan pancingmu padaku. Ya, gua lapar butuh makan. Ya, ngedenger hal itu, si Akai ini langsung kayak semangat gitulah. Dia ini langsung ngasihin semua umpan pancingnya ke si kakek kata. Dan akhirnya sejak saat itu si Akai ini pun berguru ke si kakek kata buat belajar ilmu bela diri. Anjay. Si Akai ini berlatih pagi, siang, malam, senja. Dan selama 3 tahun berlalu, perlahan dia ini menguasai sedikit demi sedikit teknik bela diri. Oh, jurus Mega Mendung. Dan dengan skill bela dirinya itu, si Akai ini jadi bisa ngebantuin para warga di kecamatan Stream Valley. Ya, beneran bantuin, gak nambah masalah lagi. Wis nangkep maling, ngusir hewan buas, tuan buas, anjay. Nah, kalau semisal dia ini gak ada kerjaan, si Akai ini bakal mancing bareng si kakek kata di sungai. Ya, mereka ini biasanya kayak cerita-cerita gitulah, curhat, deep talk. Kakek kata, kira-kira aku bisa nggak ya jadi Oriental Fighter kelima? Hah? Memangnya kenapa kau ingin jadi anggota dari Oriental Fighter? Ya, aku pengen aja gitu kayak mereka. Disukai banyak orang, dipuji. Apa itu alasanmu berlatih selama ini? Hanya untuk dapat pujian dari orang-orang? Menjadi pahlawan tidak untuk mendapatkan pujian. Untuk menjadi pahlawan sejati,
kau harus bisa melakukan pengorbanan yang sesungguhnya. Anjay. Pengorbanan? Daging kurban? Bukan. Terus apa, kek? Ya, suatu saat kau akan tahu sendiri. Oh, daging kurban? Bukan, weh. Nah, lalu suatu ketika, tiba-tiba para Oriental Fighter ini datang belusukan ke Stream Valley. Ya, katanya mereka ini ada misi di sana. Ya, nggak tahu misi apa. Gak dikasih tahu Mas Muntun. Dan mereka ini bakal nginep di sana selama beberapa hari. Nah, mengetahui hal itu ngebikin si Akai ini. Dia ini langsung war-war, diam-diam nyamperin tempat penginapannya para Oriental Fighter ini buat ngeliat. Kudeblok. Si Akai ini pengen ngeliat mereka ini latihan. Nah, si Akai ini ngerasa kagum banget ngeliat skill bela dirinya mereka. Tapi ya, di sisi lain, si Akai ini juga sadar kalau ternyata skill bela dirinya dia ini masih nggak ada apa-apanya dibandingin sama mereka. Dimana para Oriental Fighter ini udah sat-set faseng ngemot recall, dia ini masih wes beda jauh lah skillnya. Dan karena hal itu, akhirnya itu ngebikin si Akai ini pun diam-diam bolos dari latihannya si kakek kata. Wes alasan sakit lah, ada kerjaan lain lah, ngapain lah, wes ya. Padahal dia ini bolos itu biar dia ini bisa datang ke penginapannya para Oriental Fighter buat ngeliat mereka ini latihan. Dan suatu ketika, si Akai ini ngeliat para Oriental Fighter ini latihan bareng si kakek naga. Terus dia ini ngedengerin si kakek naga ini nyeritain seekor kata. Dulu kakek kenal seekor kata. Anjay, itu pasti si kakek kata. Dia adalah seekor pelayan di Dragon Altar. Ya, si Akai ini kaget. Ternyata gurunya, si kakek kata itu, ternyata itu bukan murid terhebatnya si kakek naga. Dia ini sebenarnya dulu itu cuma seekor pelayan biasa di Dragon Altar. Nah, pas dia ini jadi pelayan di sana, dia ini kayak diam-diam gitulah buat ngepelajari skill bela diri dari Oriental Fighter. Sampai suatu ketika dia ini kepergok, diam-diam ngebacain gulungan tentang bela diri tanpa izin. Dan karena hal itu akhirnya dia ini pun diusir dari Dragon Altar. Dan sekarang dia jadi pengangguran. Ya, si Akai ini langsung kebanjiran fakta. Dia ini wes ngamuk banget lah. Soalnya dia ini udah ngerasa ditipu sama si kakek kata. Dan akhirnya itu ngebikin dia ini pun mutusin buat gak nemuin si kakek kata lagi. Nah, suatu ketika, para Oriental Fighter ini udah nyelesain misinya mereka di Stream Valley. Oke guys, cabut guys. Dan mereka ini pun udah balik ke Dragon Altar. Nah, si Akai ini diam-diam ngikutin mereka. Dan pas sampai di sana, karena penciptanya orang Padang, lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi Padang pakai sambal randang. Main 1. Ya, si Akai ini langsung ngomong kalau dia ini pengen belajar seni bela diri langsung dari para Oriental Fighter. Ya awalnya mereka ini ngakak. Tapi ya ngeliat semangat gede dalam diri si Akai ini, akhirnya para Oriental Fighter ini pun mutusin buat beneran ngajarin dia teknik bela diri di Dragon Altar. Dan hari-hari pun berlalu. Berkat ajaran dari para Oriental Fighter, si Akai ini jadi lebih gigih dalam skill bela diri. Ajay. Tapi ya selama dia ini latihan, dia ini nggak pernah ngeliat si kakek naga. Dan itu ngebikin dia ini penasaran. Akhirnya dia ini pun nanya ke si Zilong, pentolannya Oriental Fighter. Bang, mau nanya, kakek naga kemana ya? Kakek naga? Oh, dia lagi nampatin kita 6. Emang udah rilis bang? Ya gak lah Sat, canda. Dia lagi tapa di tempat terpencil. Kekuatan dari dalam. Tenang cuy. Ntar kalau dia udah balik, gue bakal kenalin ke kakek naga. Seriusan bang? Yoi. Ntar kalau beneran ya, kayaknya lu bisa jadi anggota Oriental Fighter kelima deh. Ya biar full tim kan kita. Ya hal itu ngebikin si Akai ini jadi seneng banget. Sampai-sampai hal itu udah ngebikin dia ini bener-bener lupa sama si kakek kata. Dan suatu ketika tiba-tiba itu terjadi kerusuhan di Kedia Riverland. Si Yuzong ini datang ke Dragon Altar buat ngerebut tahta Kedia Riverland. Bayon dek, yang ngebikin para Oriental Fighter ini harus ngelawan dia. Nah di sisi lain, Sun yang lepas dari segelnya ini ngebikin kerusuhan di Stream Valley. Gegara tempat tinggalnya dulu itu malah diambil alih jadi sebuah desa. Oh bang, bukannya dia solusinya si Sun? Dia ini bangun gegara dia nih. Yos, biasa lah Mas Muntun ini kalau nge-revamp cerita nggak semuanya. Jadinya ya gini.
ceritanya beda. Wis sancene. Wis anggap gini aja lah. Jadi terjadi perseteruan antara para warga Stream Valley sama Sisun. Yang ngebikin Sisun ini ngamuk dan nyerang kecamatan Stream Valley. Wis gitu aja lah. Oke, fix, deal, podamat, gas. Wis salam semutun. Nah di saat itu si Akai ini bingung harus ngapain. Dia ini pengen ikut para Oriental Fighter buat ngelawan si YZ, buat nunjukin kemampuannya. Tapi ya di sisi lain, para warga di Stream Valley ini nggak bisa ngelawan Sisun. Gegara dia ini kan titisan seorang dewa. Wis OP banget lah. Nah lalu tiba-tiba dia ini ngelihat itu kakek katak. Ya dia ini ngelihat si kakek katak yang lagi berjuang lawan Sisun buat ngelindungi Stream Valley. Seketika hal itu ngebikin si Akai ini jadi teringat sama kata-katanya si kakek katak. Merah muda berarti baik, coklat berarti jahat. Kutu blok, semakin besar semakin baik, tapi terlalu besar juga tidak baik. Blok. Menjadi pahlawan tidak untuk mendapatkan pujian. Untuk menjadi pahlawan sejati, kau harus bisa melakukan pengorbanan yang sesungguhnya. Hah? Pengorbanan sejati? Jadi bukan daging kurban? Dasar kata bijer. Dan pas si kakek kata ini udah terpojok, tiba-tiba lawan aku. Seketika si Sun ini ketawa ngeliat si Akai. Lu siapa, Cuk? Aku, Akai sang panda, pendekar Stream Valley. Lama benjir sampai cowok. Ya, kedatangannya si Akai ini malah ngebikin si Sun ini terhibur. Dan hal itu ngebikin amarahnya si Sun ini pun meredam. Anjir lah, capek ngakak gue liat lu, Cok. Ya akhirnya mereka ini pun gak jadi gelut. Mereka ini ngobrol-ngobrol, mabar, sebat, klarifikasi. Dan ternyata perseturannya Sisun sama warga Stream Valley ini itu cuma sebuah kesalahpahaman. Dan ya akhirnya mereka ini pun damai. Yeay. Dan masalah di Stream Valley ini pun terselesaikan. Anjay. Terus yang di Dragon Altar gimana, Bang? Ya mereka ini wis lupain aja lah. Kan ini kisahnya si Akai, jadi kita fokus si Akainya aja. Ya soalnya emang gak diceritain sama Mas Mutun juga. Anjay nih. Nah terus setelah itu si Akai ini minta maaf ke si kakek kata. Soalnya udah ninggalin dia tanpa pamitan. Ya si kakek kata ini ya gak kesal sih. Soalnya tiap hari dia ini kan kelaparan nungguin umpan pancingnya si Akai. Tapi ya untungnya dia ini ngemaklumi dan ngemaafin si Akai ini. Dan mereka ini pun jadi baikan lagi. Anjay. Nah akhirnya saat itu si Akai sama si kakek kata ini pun balik ngabisin waktu bareng. Mancing, latihan, sebat. Dan juga mereka ini mutusin buat jadi penjaga di Stream Valley. Mereka ini bakal melindungi Stream Valley dari bahaya apapun yang mengancam. Tamat. Selamat datang di Stream Valley, desa indah yang tersembunyi di pegunungan Kadia Riverlands. Ini merupakan negeri yang indah bagaikan surga di dunia. Hidup di sini sederhana, tetapi berkecukupan. Di antara penduduk desa, salah satu yang mencolok adalah Akai si Panda. Dia bermimpi menjadi pahlawan yang melindungi orang-orang, seperti idolanya Link dan kesatria panda dari buku komik favoritnya. Meskipun teman gemuk kita tahu, itu akan butuh latihan bertahun-tahun. Dia pikir orang akan menceritakan kisahnya kelak. Karena alasan ini, dia berlatih teknik kungfu setiap hari, dengan keyakinan kalau ketekunannya akan memperbaiki kecerobohannya. Tapi, bagaimana seharusnya kisah ini dimulai? Mungkin... Oh, apa yang terjadi pada Link?
sang kesatria naga. Mungkin semua berawal dari sebuah mimpi. Akan tetapi, apakah ini hanyalah mimpi? Akai tahu kisahnya dimulai sekarang. Dan beginilah ceritanya.